Di video sebelumnya, gua udah menceritakan sedikit kurang lebihnya 3 hal dari gua pribadi untuk kalian yang mau datang ke Jerman. Nah, hari ini di video kali ini gua mau bahas dari sisi yang pertama, yaitu bahasa. Karena seperti yang kita tahu, bahasa itu adalah hal yang amat penting kalau kita mau ngobrol sama orang. Ya iyalah, kalau misalkan gak ada bahasa, gimana kita mau ngobrol sama orang, gimana kita mau memahami orang, gimana orang mau paham sama apa yang kita mau kalau kita gak pakai bahasa. Jadi bahasa adalah hal terpenting dalam suatu komunikasi. Cerita awal gua ketika datang ke Jerman itu, gua pakai A2. Jadi dalam bahasa Jerman tuh ada level A1 sampai C1, atau mungkin kita juga bisa bilang sampai C2. Jadi A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Gue waktu itu datang dengan A2. Kenapa dengan A2? Karena waktu itu posisi yang gue lamar, gue waktu itu Ausbildung, itu mencukupi hanya dengan A2 sebetulnya. Bahkan mungkin A1 juga bisa. Tapi gue lebih memilih A2 karena mungkin gue tidak akan kesulitan nanti di Jerman. Karena ya udah naik satu level dari A1. Setelah gue datang ke Jerman, gak taunya itu kurang banget. Kenapa sih gak ada yang bilang kayak gini sebelumnya kalau misalkan A2 tuh sebenarnya kurang. Kalau kayak gitu gue bisa lanjut kemarin ke B1. Cuma kenapa gue harus A2? Ya gak apa-apa sih. Gue dulu belum tahu. Gue cuma jalanin aja apa yang disuruh sama agen gue. Kebetulan dulu gue pakai agen untuk datang ke Jerman. Dia nyuruh gue A2, ya udah gue A2 aja. Jadi tidak apa-apa. Setelah gue datang ke Jerman, gue ngomong A, I, U, E, O. Apa ya, gue harus jawab apa ya. Apalagi ketika ada orang Jerman langsung ngomong face to face sama gue berdua, itu gue kayak, anjay, gue harus balas apa ya. Dia ngomong ke gue, tapi gue nggak tahu gue harus balas apa. Itu kayak bego, gue kayak tolol, kayak aneh aja gitu. Apalagi waktu itu gue pertama kali naik bis. Gue mau pergi ke sekolah waktu itu. Gue naik bis. Ditanya sama supir bisnya, untuk berapa orang? Nah, ingatan gue waktu itu adalah, gue pernah nanya sama Frau di Indonesia waktu gue belajar. Seingat gue gini, Frau, kalau bahasa Jerman berdua itu apa? Nah, dia tuh bilangnya zu zweit. Ya udah, gue bilang itu. Dan itu tuh sebetulnya salah ya. Cuma si supir bisnya paham apa yang mau gue sampaikan. Baiknya adalah mereka mau menerima kesalahan yang kita punya. Apapun itu selagi kita berusaha untuk ngeluarin bahasanya mereka. Mereka sebenarnya gak apa-apa. Mereka gak menjudge. Lu salah kayak gitu. Lu harusnya yang benar tuh begini. Lu salah kayak gitu. Mereka ngasih taunya tuh dengan yang lembut kadang. Kayak, enggak kayak gitu. Kamu harusnya ngomong kayak gini. Jadi agak sedikit lembut. Atau bahkan mereka juga sama sekali ya udah, lu ngomong ke gua, bahasa lu jelek, selagi gua paham ya udah nggak apa-apa. Kebanyakan sih kayak gitu. Lalu waktu itu gua ada satu kejadian lagi di sekolah. Gua nggak tahu kenapa ya, dulu waktu di sekolah di Jerman gua agak sedikit introvert. Padahal dulu waktu di Indonesia gue cukup aktif dalam kegiatan, tapi ketika gue udah di Jerman itu gue kayak
introvert, sorry. Gue introvert. Karena gue ngerasa selalu takut kalau gue mau ngomong sama orang lain. Itu gue selalu takut. Ini gue bener gak ya nanti kalau gue ngomong, ini salah gak ya, ini bener gak ya. Aduh, gue takut salah ngomong, gue takut nanti diketawain kalau bahasa Jerman gue jelek. Dan akhirnya apa? Gue gak jadi ngomong. Itu adalah kesalahan gue. Kalau misalkan waktu itu gue tahu bahwa ya udahlah ngomong aja, masalah benar atau enggak, ya itu urusan belakang. Andai gue tahu itu sebelumnya, mungkin untuk saat ini bahasa Jerman gue jauh lebih baik daripada sekarang. Ketakutan gue yang waktu itu gak berani ngomong bahasa Jerman membuat atau membentuk diri gue yang sekarang menjadi takut juga. Cuma untuk sekarang memang gue udah mulai mencoba ngomong sama orang Jerman. Entah itu benar, entah itu salah. Gue gak peduli, yang penting gue ngomong Jerman sesuai apa yang udah gue pelajari dan apa yang gue dengar dari orang lain. Jadi cara belajar gue adalah ketika gue udah di Jerman, bukan cuma buku yang gue baca, tapi gue sebenarnya agak kurang suka baca dulu. Makanya cara gue adalah gue dengerin gimana native speaker ngomong, gimana orang-orang Jerman ngomong, atau gue nonton Netflix, dubbingnya itu pakai bahasa Jerman, terus subtitlenya bahasa Indonesia. Ya mungkin nggak terlalu signifikan gue bakal langsung mengerti apa artinya, tapi setidaknya telinga gue tuh terbiasa untuk dengar bahasa Jerman yang mungkin nanti ke depannya gue bisa mempraktekannya. Jadi kayak satu kata mungkin gue nggak tahu, dua kata itu terulang, tiga kata itu terulang, lama-lama masuk ke otak gue dan jadi oh ini nih gue pernah denger nih kata ini nih, apa sih artinya. Gue stop filmnya, gue cari di internet apa sih artinya. Gue kadang tuh suka selalu nanya sama ChatGPT karena kalau di Google Translate, sorry, itu kadang artinya agak kurang jelas. Makanya gue lebih suka nanya ke ChatGPT itu karena dia bisa menjelaskan lebih detail lagi. Atau dikasih contoh-contohnya juga, biasanya kan juga gitu kan. Itu yang gue suka. Nah, ada satu kejadian atau beberapa kejadian yang gue bangga sama diri gue sendiri. Adalah ketika ujian berbicara. Gue adalah orang yang penakut sebetulnya. Apa sih yang gue takutin? Gue takut gagal. Gue takut gak bisa. Makanya gue gak mau nyoba. Itu kesalahan gue waktu itu. Jadi waktu itu ya udahlah, let it flow aja. Gue nggak peduli mau itu salah, mau itu benar. Yang penting gue maju ke depan buat ujian. Gue ngomong. Dan lu tahu apa? Kalian tahu apa? Gue ngomong dengan completely almost perfect. Jadi mungkin ada salahnya gue ngomong, kayak grammarnya salah atau lain sebagainya. Cuma gue ngomong fluently aja, gue ngomongnya bener-bener rapih, tertata, seperti apa yang mau gue omongin. Jadi ketakutan yang ada dalam pikiran gue itu cuma ketakutan yang ada sebelum gue melakukan. Jadi pas gue melakukan, ketakutan itu kayak ya udahlah, udah. Pokoknya lu nggak usah takut, lu kerjain aja. Itu kesalahan gue waktu itu. Jadi dari pengalaman gue tentang bahasa, sekarang gue udah punya sertifikat B1. Yang dulu gue berpikir bahwa dengan B1 cukup lah, gue gak perlu lagi naik ke B2 atau ke C1. Tapi ternyata gue kemungkinan butuh nih yang namanya B2. Karena apa? Gue mau memberanikan diri. Gue mau men-challenge diri gue untuk bisa
belajar untuk bisa melampaui diri gue sebelumnya. Dan gue juga punya pikiran, gue mau ngasih ilmu sama kalian yang mau belajar bahasa Jerman. Gue bisa bantu kalian. Ya mungkin cara gue ngajar belum sempurna karena gue pun masih belajar. Tapi setidaknya gue mau untuk memberikan kalian informasi, mau memberikan kalian tips gimana cara belajar bahasa Jerman. Ya, bisa DM gue, bisa komen video ini, terserah kalian. Instagram gue nanti gue cantumin, TikTok gue nanti gue cantumin, kalian bisa langsung datang ke sana. Jadi pesan gue sekali lagi untuk bahasa Jerman, belajar sungguh-sungguh A1, A2, B1. Belajar sungguh-sungguh, niatin bahwa gue pengen ngerubah diri gue jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Lalu yang kedua adalah lu boleh takut, tapi jangan sampai lu gak ngelakuin. Lu ngelakuin kesalahan itu gak apa-apa banget. Kalau lu ngelakuin kesalahan, artinya lu berkembang. Artinya lu satu tingkat lebih baik daripada diri lu sebelumnya yang cuma mikir salah benar, gue gak perfect segala macam. No. You have to do that. Lu gak bisa nunggu sempurna. Kayak gue sekarang, gue mulai video ini adalah video kedua gue. Gue gak tahu ini perfect, ini bagus, ini bener, ini jelek. Gue nggak masalah. Kalaupun jelek ya udah, kalaupun bagus ya syukur. Tapi gue memberanikan diri gue untuk ngomong depan kayak gini, depan kamera kayak gini. Jadi pesan gue ya, ini gue ulang lagi pesan gue. Belajar giat, terus coba lampaui dirimu yang sebelumnya. Jangan berpuas diri dengan apa yang lu punya. Bersyukur boleh, tapi lu juga harus punya tantangan sama diri lu sendiri. Jangan sampai lu stuck dengan diri lu yang sekarang sama masa lalu sama. Jangan. Harus bisa move on. Terus yang ketiga, ya udah, coba aja dulu. Toh masalah salah benar urusan belakang, yang penting kita nyoba dan orang itu mengerti, itu udah gak apa-apa. Ini enggak cuma dalam konteks bahasa Jerman, no. Ini bisa juga dalam konteks bahasa Inggris contohnya. Gue belum sempurna untuk ngomong bahasa Inggris, tapi gue mencoba untuk belajar bahasa Inggris dengan baik, bahasa Jerman dengan baik. Supaya apa? Gue punya value tersendiri ketika gue nanti ngomong sama orang lain. Karena dengan bahasa, kita bisa dipandang sama orang lain. Apakah kita bervalue atau tidak? Gak usah bahasa Inggris, gak usah bahasa Jerman. Bahasa Indonesia. Kalau kita punya bahasa Indonesia yang bagus, tata bahasanya bagus, cara ngomongnya bagus, intonasi dan lain sebagainya bagus, orang lain atau lawan bicara kita juga bakal respect, bakal mengakui bahwa orang ini pintar, orang ini bervalue. Itu kenapa belajar bahasa itu penting. Oke, segini aja dulu mungkin pesan yang bisa gue sampaikan. Gue juga belum sempurna, gue masih belajar. Bahasa Jerman gue juga belum sempurna, belum ke C1. Bahkan B2 aja gue belum, gue baru B1. Tapi apakah gue takut untuk ngomong? Gue belajar buat gak takut sama sekali. Gue ngomong apa adanya. Mau gue salah grammarnya juga gue gak masalah, gak peduli. Yang penting gue ngomong dan orang lain mengerti apa yang gue mau. Gitu aja, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Dadah, cheers.